Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ramadhani Putri Zulham. Saya berasal dari program studi pendidikan matematika kelas C 2019. Di sini saya akan mempraktekkan uji one way ANOVA menggunakan SPSS. Kita akan review singkat mengenai ANOVA ini. Jadi, ANOVA digunakan untuk membandingkan rata-rata populasi, bukan ragam populasi. Jenis data yang tepat untuk ANOVA adalah nominal dan ordinal pada variabel bebasnya. Jika data pada variabel bebasnya dalam bentuk interval atau rasio, maka harus diubah dulu dalam bentuk ordinal atau nominal. Sedangkan variabel terikatnya adalah data interval atau rasio. ANOVA lebih akurat digunakan untuk sejumlah sampel yang sama pada setiap kelompoknya. Misalnya, masing-masing variabel setiap kelompok jumlah sampel atau respondennya sama-sama 250 orang. ANOVA atau one way ANOVA digunakan apabila yang akan dianalisis terdiri dari satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Kita akan menggunakan contoh soal berikut, yaitu suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh perbedaan kartu kredit terhadap penggunaannya. Nah, berikut adalah data, yaitu data jumlah uang yang dibelanjakan ibu rumah tangga menggunakan kartu kredit dalam jutaan rupiah. Terdapat 4 jenis kartu kredit yang akan dibandingkan, yaitu ada Mandiri, BCA, BRI, dan Niaga. Adapun pengujian hipotesis yang akan kita lakukan yaitu ada HO dan HA, di mana HO adalah tidak terdapat perbedaan pengaruh signifikan kartu kredit terhadap penggunaan uang yang dibelanjakan oleh ibu rumah tangga. Sedangkan HA yaitu kebalikannya, terdapat perbedaan pengaruh signifikan kartu kredit terhadap penggunaan uang yang dibelanjakan oleh ibu rumah tangga. Nah, di mana untuk mengambil keputusannya kita menggunakan F hitung dan F tabel. Nah, jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Kita langsung saja melakukan uji one way ANOVA menggunakan SPSS. Nah, kita langsung ke variable view. Kemudian di kolom name ini kita isi nama variabelnya. Nah, di contoh soal tadi itu ada 2 variabel, yaitu variabel pertama adalah uang, variabel kedua adalah kartu. Untuk desimalnya ini kita tuliskan jadi 0. Untuk labelnya variabel uang kita buat jumlah uang yang dibelanjakan. Untuk label variabel kartu kita tulis jenis kartu kredit. Nah, untuk align-nya ini bebas, right, left atau center. Untuk measure-nya ini kita yang variabel uang kita buat measure-nya scale, yang variabel kartu kita buat nominal. Nah, untuk value-nya ini kita buat yang kartunya aja. Ini untuk kartu value pertama kita tulis Mandiri, value kedua labelnya kita tulis BCA, untuk value ketiga kita tulis BRI, untuk value keempat kita tulis Niaga. Lalu kita oke. Setelah sudah semuanya terisi, kita langsung ke data view. Nah, di data view ini kita isi datanya yang tadi sudah ada di contoh soal. Kita langsung copy paste. Nah, untuk kartunya kita isi sesuai dengan label value yang sudah kita buat tadi. Jadi untuk
kartu Mandiri itu kan value-nya 1, berarti kita tulis 1. Dan setiap kartu itu ada 4 data. Jadi value 1 ada 4, value 2 yaitu BCA ada 4 juga, terus BRI ada 4 juga, kemudian Niaga juga ada 4. Nah, setelah datanya sudah terisi, lalu kita ke menu Analyze, kemudian kita pilih Compare Means dan One Way ANOVA. Nah, setelah muncul kotak dialog One Way ANOVA, kita pindahkan variabel jumlah uang yang dibelanjakan ke kolom dependent list. Kemudian variabel jenis kartu kredit kita pindahkan ke kolom vektor. Lalu kita klik option, kita pilih descriptive dan homogeneity of variant test. Kita klik continue. Kemudian kita pilih post hop, kita pilih to key, lalu continue dan oke. Nah, untuk outputnya ini menghasilkan 5 tabel output. Output pertama yaitu deskriptif, kemudian test of homogeneity of variance, ANOVA, terus multiple comparison, kemudian homogeny subset. Nah, kita lanjut untuk pembacaan outputnya. Nah, untuk output pertama yaitu tabel deskriptif. Berdasarkan tabel deskriptif dapat dilihat perbedaan rata-rata jumlah uang yang dibelanjakan dari keempat jenis kartu kredit dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, rata-rata jumlah uang yang dibelanjakan dari kartu kredit Mandiri adalah sebesar 11. Kemudian, rata-rata jumlah uang yang dibelanjakan dari kartu kredit BCA adalah sebesar 12,25. Kemudian rata-rata jumlah uang yang dibelanjakan kartu BRI itu sebesar 18, dan rata-rata jumlah uang yang dibelanjakan dari kartu kredit Niaga adalah sebesar 13,50, di mana keseluruhan total data adalah 16 dengan rata-rata total 13,69. Untuk output yang kedua yaitu tabel test of homogeneity of variance. Di sini diperoleh angka Levin statistiknya sebesar 2,163 dengan nilai signifikansi sebesar 0,145. Nah, karena nilai signifikansinya ini lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varian dari keempat jenis kartu kredit yang dibandingkan adalah homogen. Untuk output ketiga yaitu tabel ANOVA, di sini diperoleh nilai F hitung. Nilai F hitungnya itu sebesar 3,443 dengan nilai DF13 dan DF2-nya 12. Maka kita lihat di tabel F atau F tabel ini. Kita lihat DF1-nya 3. Berarti kita akan fokus di kolom 3 ini. Kemudian DF2-nya 12. Maka kita lihat di baris 12. Nah, akan ketemu di nilai 3,49. Maka diperolehlah F tabelnya adalah 3,49. Karena nilai F hitung lebih kecil dibandingkan nilai F tabel, yaitu 3,443 lebih kecil daripada 3,49, maka HO diterima dan HA ditolak, yaitu tidak terdapat perbedaan pengaruh signifikan kartu kredit terhadap penggunaan uang yang dibelanjakan oleh ibu rumah tangga. Nah, selain menggunakan F hitung dan F tabel, kita juga bisa menggunakan nilai signifikansinya. Jika dilihat dari nilai signifikansi, diperoleh sebesar 0,052. Karena nilai signifikansinya ini lebih besar daripada 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak, yaitu tidak terdapat perbedaan pengaruh signifikan kartu kredit terhadap penggunaan uang yang dibelanjakan oleh ibu rumah tangga.
Untuk output yang keempat, post hoc test ini digunakan untuk mengetahui variabel mana yang memiliki perbedaan yang signifikan. Cara menganalisanya adalah dengan melihat ada tidaknya tanda bintang pada kolom mean difference. Tanda bintang menunjukkan adanya perbedaan mean yang signifikan. Jadi, dari tabel ini yang ada tanda bintangnya itu ada pada mean antara Mandiri dan BRI, atau yang ini antara BRI dan Mandiri. Maka mean Mandiri itu berbeda signifikan dengan mean BRI. Untuk output yang terakhir yaitu tabel homogeneous subset. Nah, homogeneous subset ini digunakan untuk mengetahui variabel mana yang mempunyai perbedaan yang tidak terlalu signifikan. Caranya adalah dengan memperhatikan kolom subset. Pada tabel output ini, kolom subset 1 itu terdapat 3 nilai dari variabel Mandiri, BCA, dan Niaga. Maka hal ini menunjukkan mean variabel Mandiri, BCA, dan Niaga itu tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.